Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus, Saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dari pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik. Terima kasih Bapak. Oh, haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya
kita katakan lagi, mulut kami penuh Tuhan dengan pujian. Yes. Kepadamu ya Yesus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji Allah Tuhan. yang layak Kami kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau.
bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang sangat mengagumkan bagi kami. Kasih-Mu yang begitu mengagumkan bagi dunia ini, bagi setiap pribadi kami, bagi setiap keluarga kami. Kasih-Mu begitu mengagumkan kami. Kemurahan-Mu begitu mengagumkan. Pertolongan-Mu begitu mengagumkan. Pemeliharaanmu begitu mengagumkan kami semua. Pribadimu begitu mengagumkan kami. Kami ucapkan selamat pagi Tuhan. Selamat datang di tengah-tengah ibadah kami. Selamat hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kehadiranmu merestorasi setiap pola pikir kami. Setiap keluarga kami direstorasi oleh hadirat Allah. Seluruh area hidup kami direstorasi. Bangsa kami direstorasi. Para pemimpin bangsa kami direstorasi oleh Allah. Amin. Mulai dari pemimpin pusat, pemimpin daerah, pemimpin di tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat desa. Semuanya direstorasi oleh kuat kuasa roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keamanan kami, aparat keamanan bangsa kami juga mengalami perubahan yang dikerjakan oleh roh Allah. Keuangan bangsa kami, perekonomian bangsa kami, inflasi tetap stabil, dipulihkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Oh Tuhan, kami mohon kuat kuasa roh-Mu saja yang merestorasi para pemimpin gereja-Mu. Gereja-gereja sinode-sinode, gereja GBI. Oh mulai dari pemimpin sinode, majelis daerah, gembala-gembala juga. Oh umat-umat Tuhan direstorasi oleh pekerjaan kuat kuasa roh Allah. Sehingga terjadi kebangkitan, kebangunan rohani yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Engkau melawat setiap kami. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan yang sakit. Yang tidak berpengharapan akan mengalami pengharapan dari Tuhan. Akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Mengalami terobosan-terobosan yang dari Tuhan. Sebab hadir-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami. Untuk menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Pakai kami semua, pakai hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, ibadah-Mu, semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini juga, satu-satunya tujuan kami hanyalah Yesus, untuk memuliakan Yesus yang maha ada, Yesus yang maha hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa dan seru kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan memperluas kerajaan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami mau datang ke bait-Mu Tuhan dengan hati yang sukacita. Yes.
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Gading Serpong. Mari kita lihat warta sepekan. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat GBI Gading Serpong dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ibadah raya dilakukan setiap minggu jam 10 pagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai tempat beribadah tetap, kami undang kembali untuk beribadah di GBI Gading Serpong minggu depan. Bagi adik-adik, yuk kita mengenal cinta kasih Tuhan Yesus bersama para kakak sekolah minggu di ibadah Super Kids pukul 8 pagi di tempat ini. Jangan lupa ajak teman kalian juga ya. Ibadah doa dan penyembahan dilakukan setiap hari Selasa pukul 7 malam di tempat ini. Kegiatan berbagi kasih ini merupakan kegiatan rutin gereja yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Gereja bekerja sama dengan Wonderfood membuat nasi box dan diberikan bagi orang-orang sekitar gereja seperti petugas kebersihan, satpam, pemulung, ojek online, dan lain-lain. Jika Bapak Ibu ingin turut serta dalam kegiatan berbagi kasih ini, bisa scan QR berikut atau hubungi kontak berikut ini. Ikuti juga program Night Worship yang hadir setiap hari Jumat jam 7:30 malam di channel YouTube GBI Gading Serpong. Selain Night Worship, kita juga punya renungan harian loh. Ikuti Intim dengan Allah setiap Senin sampai Sabtu pukul 3 pagi di channel YouTube GBI Gading Serpong. Doa Fajar dilakukan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi di tempat ini. Kira-kira siapa yang berulang tahun minggu ini ya? Yuk kita lihat. Keluarga Jemaat GBI Gading Serpong mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Ripka Gretchen Art dan Oma Siti Komsyah. Jangan lupa kita doakan ya. Demikian warta sepekan GBI Gading Serpong. Sampai jumpa di warta sepekan berikutnya. Oke. Mari masih semangat kan jemaat Tuhan? Amin. Masih semangat, amin? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yes. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh pujian, amin. Kita mau bertepuk tangan bersorak-sorai, yes. Amin. Masuk gerbangnya
telah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Boleh kita tepuk tangan? Ikutin saya bernyanyi ya Bapak Ibu ya. Amin. Satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan, bertepuk tangan. mari bersama, Mari bersama kita membuat satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan, bertepuk tangan. mari bersama. Mari bersama kita membuat. Yes. Hey, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Amin. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Yes. Yeay. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami dapat berseru Tuhan? Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu, saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kemanakah Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh. Kemanakah kami Amin Tuhan. mencari
kasih sejati. Kemanakah kami dapat berseru Tuhan? Manakah kami berseru Saat badai datang, saat badai datang, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan Tuhan, satu-satunya ku berharapkan Yesus, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Haleluya, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan Yesus. Oh Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya. Haleluya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan untuk Allah kita, Allah yang dahsyat perkasa. Amin. Yes. Selamat siang Bapa di sorga. Kiranya Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan umat-Mu. Kehadiran-Mu itulah yang kami perlu, sehingga kami memahami apa rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mengerti setiap maksud Allah
kami ada di dunia ini. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan siang ini, hamba-Mu kosong. Roh Kudus, berbicaralah, sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan, sehingga umat-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan diberkati oleh kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Pertama saya bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan saya menjadi hambanya. Yang kedua, berterima kasih buat Ibu Gembala yang memberi kepercayaan kepada saya ya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang kita akan bersama-sama renungkan dan kita pelajari pada siang hari ini. Amin, saudara. Ya, saya 2 kali ke tempat ini. Yang pertama paguyuban dan menyampaikan renungan baru hari ini. Ya, baik. Mari kita langsung saja bahwa hari ini kita akan belajar mengenai satu-satunya Allah adalah Tuhan. Tadi kan sudah nyanyi ya. Kita sudah nyanyi. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita tahu bahwa dasar kekristenan kita tentu mempercayai bahwa Allah itu ada. Walaupun ada 2 golongan yang menyangkal keberadaan Allah, ya, yaitu ateis, teoritis, menyangkal Allah berdasarkan argumentasi rasional, maupun ateis praktis, menyangkal Allah dalam perbuatan, dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, hidup ini seolah-olah nggak ada Allah. Jadi hidupnya sembrono, hidupnya sembarangan. Mereka berpikir sekali hidup setelah itu mati, sudah. Berarti sama dengan sapi, ayam, burung. Udah kan selesai. Datang hanya untuk disembelih dan dimakan. Manusia tidak seperti itu tentu saja. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Kita buka dulu ayatnya bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-5. Ada baiknya kita baca bersama-sama supaya kita dengar suara kita dan kita tanamkan di hati kita. Ya, mari kita baca sama-sama Saudara. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Ya, mari kita baca. 2, 3. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Kebenaran ini telah diajarkan oleh Alkitab sejak awal. Ya. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan, Alkitab kita ini firman Allah. Firman Tuhan, Allah sendiri yang berbicara. Walaupun melalui berapa puluh penulis, tetapi kita lihat kesatuannya yang begitu luar biasa. Dan kebenaran bahwa Allah adalah satu-satunya, Allah itu Esa, Tuhan yang layak disembah oleh setiap orang, ini ditunjukkan oleh Alkitab. Dan bahkan buktinya bukan hanya Alkitab saja. Yang pertama beberapa bukti. Yang pertama Alkitab. Dari Alkitab itu berulang kali menyatakan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah. Kenapa Allah menyampaikan hal ini melalui bangsa Israel? Karena mereka hidup dalam penyembahan berhala ya. Saudara, tentu nanti untuk poin selanjutnya. Tapi kita lihat dulu bahwa Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 tadi kita sudah baca, lalu dalam Yesaya 45 ayat 5 di sana berkata, Tuhan berkata, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Lalu di dalam Ulangan 4 ayat 35-39, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah
bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Tidak ada yang lain. Dalam terjemahan yang lain berkata seperti ini, saudara. Hal itu dinyatakan kepadamu supaya engkau mengetahui bahwa Yahweh adalah Elohim dan tidak ada yang lain selain Dia. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu bahwa Yahweh Dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Jadi di seluruh alam semesta ini ada satu pribadi yang berkuasa, yang maha kuasa, dan itulah Allah. Dan itu jelas Alkitab menyatakannya. Lalu yang kedua, alam semesta. Ini alasan teleologis ya saudara. Jadi kita lihat alam semesta, kalau kita dulu pernah belajar mengenai dunia antariksa ya, ada banyak planet. Di situ kenapa enggak berbenturan? Dan kita lihat ada planet, ada matahari, ada bumi, bulan, dan kemudian galaksi berbagai macam. Tapi kenapa tetap aman, tertib, teratur? Alam semesta ini adalah bukti dari kebesaran dan keagungan Tuhan. Alam semesta ini sangat kompleks dan tertata dengan baik. Yang menunjukkan bahwa tidak ada bahwa ada pencipta yang cerdas di balik semuanya itu. Seperti kita ini. Ya. Di dalam Mazmur 139, sungguh dahsyat kejadianku ini. Ya, aku direkam sebelum aku terjadi. Engkau sudah menciptakan hari-hari sebelum itu terjadi. Dengan kata lain, hari ini Tuhan juga sudah tetapkan kita akan ibadah pada hari ini. Dan saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Lalu bagaimana alam semesta ini, pagi, siang, sore, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, itu luar biasa ya saudara. Jadi kalau orang melihat ya, kita melihat alam semesta ketika kita di gunung itu melihat, misalnya burung saja bermacam-macam, warna-warni, lalu tumbuhan deh. Kita lihat cabai saja, saudara pernah melihat cabai? Ya, tumbuhan, saya punya pohon cabai, tapi bukan kebun, hanya di pot. Ya, cuman cabai kan dulu sempat mahal ya, udah tabur aja, itu benih tumbuh, lalu hijau kan saudara. Tiba-tiba suatu saat wah merah, kapan ngecatnya Tuhan? Ya, ngecatnya kapan itu dari hijau kemudian merah, itu berubah begitu cepat dan kita nggak tahu. Ikan itu warna-warni loh saudara. Kita lihat ya misalnya di akuarium, nggak usah jauh-jauh ke pantai ya, itu indah sekali. Dari ciptaan alam semesta belum yang lain-lainnya, itu pasti di balik semuanya itu adalah ada Tuhan yang maha cerdas, yang menciptakan alam semesta dan sekitarnya di mana kita berada ini. Lalu yang ketiga, saudara. Saya tadi khotbah mulai jam berapa ya? Jangan kelamaan. Ya. Berapa menit Ibu? Soalnya kalau pembicara senengannya apa kalau sudah seneng bicara apalagi ngomong kebaikan Tuhan lupa. Ya. Lupa kalau di sana sudah ada yang mengangguk tanpa diminta. Biasanya begitu. Yang ketiga saudara, hati nurani manusia. Ya. Jadi hati manusia juga memiliki kesaksian tentang keberadaan Tuhan. Manusia memiliki rasa moral yang tertanam di dalam mereka, yang menunjukkan bahwa ada standar moral yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Standar moral ini tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi harus berasal dari pencipta yang adil dan baik. Maka kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sopan atau tidak. Itu tentu berasal bukan dari manusia itu sendiri saudara.
Dan di dalam diri manusia itu ada satu ruangan yang hampa, yang kosong, tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali hanya Tuhan. Dan mari kita renungkan seperti ketika pemazmur merenungkan di dalam Mazmur 139. Kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Coba kita baca aja ya ayat ini saudara ya. Supaya kita merenungkan betapa hebatnya kita ini diciptakan oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Wah, Tuhan itu ajaib. Mari kita renungkan diri kita ini. Tuhan menciptakan di antara sekian miliar manusia, kok tidak ada yang sama. Sekalipun kembar itu beda. Iya kan? Kan dulu ada pernah film atau sinetron kembar tapi beda kan? Walaupun kembar, walaupun sama persis, tapi itu tidak ada yang sama 100%. Kenapa? Setiap kita diciptakan oleh Allah secara khusus, spesifik, berharga di mata Tuhan. Dan ini kita sadari bahwa hati nurani kita menyadari ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Dan kalau kita bisa berpikir baik, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Moral kita, norma-norma itu hanya berasal dari Allah saja. Nah, pertanyaannya saudara, saya percaya bahwa saudara percaya Allah itu ada. Amin. Tuhan yang satu itu ada. Dulu saya juga menyembah Tuhan yang satu tapi jauh. Ya, jadi jauh. Allah yang maha jauh, tapi kita bersyukur. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang ada di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia. Itu sebenarnya telah menyatakan diri kepada manusia di dalam diri Yesus. Karena itu Yahweh, Tuhan, Allah yang maha kudus dan maha tinggi itu siapa? Allah yang benar adalah Allah yang memperkenalkan dirinya, yang telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan bahkan taat sampai mati, bahkan mati secara terkutuk di kayu salib, yaitu Yesus. Kita bersyukur saudara, karena apa? Kita sekarang mengenal Allah yang maha kudus, Allah yang benar, Allah yang sejati di dalam diri Yesus. Ini adalah satu ajaran yang paling mendasar dari kekristenan. Jadi saya percaya apapun di luar sana, kata siapapun juga, karena dulu saya tidak mengenal Yesus, dan setelah saya mengenal Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun kata orang, silahkan. Mau ngomong dia bukan juru selamat, mau ngomong dia bukan Allah yang sejati, silahkan. Tapi aku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ditunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Yohanes 1, mari kita baca sama-sama. Saudara, dulu sebelum saya kenal Yesus, sahabat saya Kristen. Orang tua saya lebih dulu Kristen, tapi karena saya enggak diperhatikan ya iman saya hidup dengan kakek nenek, orang tua kerja, lalu saya ikut paman. Jadi akhirnya saya mencari Allah sendiri dengan keluarga, dengan saudara, dan saya mimpin adik-adik saya. Di sana saya
menuntun mereka dengan iman yang dulu. Yang saya tidak pahami, pokoknya nurut saja seperti kata kebanyakan orang. Ya, seperti yang dikatakan Allah Maha Besar. Dan setelah saya mengenal Yesus, sahabat saya minta, bapak saya ngasih, orang tua saya enggak peduli itu. Yang namanya pembelaku yang agung, karya Yusuf Ron. Jadi saat itu seolah-olah mata rohani saya, mata iman saya terbuka. Oh Yesus inilah. Ternyata Yesus itu Tuhan. Dan kemudian ketika kita renungkan, kita baca ayat ini, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mari kita baca ayat 2 sampai 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3 ini penting. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Siapa Dia? Firman. Siapa firman? Ayat 14-nya di sana berkata, firman itu telah menjadi manusia. Siapa Dia? Yesus. Enggak usah dipersulit lah. Kenapa Tuhan rela menjadi manusia? Berenkarnasi menjadi manusia. Kenapa? Ya kenapa tidak? Terserah Tuhan. Yang mau diselamatkan adalah manusia. Ya kan? Maka Dia menjadi manusia dan ternyata apa? Manusia Yesus itu, Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi sebenarnya enggak usah dipersulit ya. Kalau menurut saya, dari dulu yang kita percaya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Dia Allah sendiri. Saudara bangga? Tolong siapkan pujian. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kita selesaikan ya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami kepadamu Yesus. Haleluya. Di situ aja ya, Pris. Nanti nyanyi lagi. Masa udah turun dari atas, rugi kalau nggak nyanyi. Haleluya. Saudara, dari ayat ini saja begitu jelas bagi saya. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, dalam firman. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Itulah Yesus. Pada saat Yesus bangkit, yang lain percaya, tapi ada satu yang tidak percaya. Thomas. Aku gak percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku ke tangannya. Yesus datang. Yesus Allah, Maha tahu kan, Maha hadir kan. Silakan, ayo masukkan jarimu. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Engkau percaya karena engkau melihat. Yesus berkata, mari kita percaya ini. Perkataan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak percaya namun melihat. Hari ini kita, apa tadi? Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Berarti saudara masih bangun. Itu, haleluya. Puji Tuhan. Oh, terlalu semangat saudara, jadi biasa udah tua ya. Udah keseleo-seleo itu. Ya, percaya Yesus adalah Yahweh. Allah sendiri. Mesti pegang teguh saudara. Karena pada akhir zaman, Yesus sendiri mengatakan, penyesatan harus ada. Tapi celakalah yang mengadakannya. Jadi mari kita pegang teguh. Makanya kita penting sekali baca firman Tuhan dan minta penerangan Roh Kudus.
Kita bersyukur. Jadi orang Kristen itu bangga, bener loh. Makanya bangga bener saya kenal Yesus itu saudara. Nyanyi sekali lagi ya. Haleluya. Biar banyak nyanyinya, khotbahnya dikit aja. Cuman Tuhan satu-satunya Allah. Dan itulah Yesus. Itu. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Katakan, kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Haleluya. Saudara, ketika saudara memahami betul, bukan karena teori. Ketika kita menyebut nama Yesus, nama itu penuh kuasa. Filipi 2 ayat 8 sampai 11 di sana berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, apa saudara? Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tadi dalam perjanjian lama, Allah berkata, tidak ada Allah seperti dia. Tidak ada Allah selain dia, di atas langit maupun di bawah bumi, tidak ada. Dan di sini dikatakan bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di bumi di atas dan di bumi di bawah. Jadi seluruh alam semesta itu takluk dalam nama Yesus. Siapa Yesus? Kalau semua harus takluk kepada namanya. Kalau dia bukan Allah, Yesus Allah yang sejati. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 di sana dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara, Allah Maha Besar. Allah tidak kelihatan kan? Tapi Allah ingin mewujudkan dirinya supaya manusia melihat, ini loh wujud Allah. Maka dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sehingga kita bisa melihat. Melihat apa? Sebenarnya bukan fisiknya. Tapi bagaimana karakternya. Bagaimana sifatnya. Keberadaan Yesus di muka bumi itu menunjukkan betapa Allah itu penuh kasih. Allah peduli. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Hadir. Allah Maha Tahu. Dan itu semua ada di dalam diri Yesus. Ajaib saudara. Mari kita bersama-sama. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami, jangan ngomong kasar dong. Cuman satu kali kami ajarkan boleh ngomong kasar, satu aja. Bagi apa? Jadi buat saya, maaf ya. Ada yang online juga Ibu ya? Ya maaf ya, yang di rumah. Bagi saya, orang yang paling goblok di dunia adalah orang yang meninggalkan Yesus. Bang, saya dulu gak kenal, tapi begitu kenal, begitu dekat Tuhan. Ada banyak orang menjual imannya kepada Yesus, ditukar dengan yang fana, demi kekasih, demi karir, demi hobi, demi pekerjaan, demi apapun juga. Tapi siang hari ini, mari kita bersama-sama. Yesus adalah Allah pemilik segalanya. Engkau punya Yesus, engkau memiliki segalanya. Ingat, memiliki segalanya jangan ngomong di dunia ini saudara. Dunia ini singkat dan fana. Apa sih yang paling berharga di dalam hidupmu ini? Ini akan fana. Yang terbaik yang kami miliki, ya, yang berharga yang kami miliki, kami sudah ngalami saudara. Anak kami yang nomor 2.
Anaknya takut akan Tuhan. Anaknya setia. Umur 22 tahun. Dipanggil. Secara manusia. Kadang protes. Mana sih ada Tuhan? Anakku melayani loh. Anakku setia. Masih dibutuhkan. Kok diambil? Sedangkan aku lihat banyak tuh. Saudara lihat. Sekarang kalau orang berduaan cowok sama cowok, cewek sama cewek, belum tentu mereka itu teman. Tapi pasangan sejenis LGBT. Kenapa? Seminggu setelah anak kami gak ada di tahun 2021, nanti 16 itu pas 2 tahun. Tanggal 16. Kami ikut anak kami yang di Bali supaya melupakan. Tapi justru sedih kenapa? Kan kosnya sama sewa hotel di situ karena waktu itu pandemi murah kan. Jadi tinggal yang keluar masuk saudara, pasangan sejenis. Istri saya selalu menangis. Tuhan, anakku sangat berguna. Anakku melayani engkau, kami sayang keluarga, kenapa engkau ambil? Sedangkan itu orang-orang yang kayak begitu kok rasanya mereka kok masih ada. Ya kan saudara? Tuhan adil enggak itu? Tapi saya ingat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak zaman sekarang ini, karena mereka boleh beristirahat. Perbuatan mereka akan menyertai mereka. Saya pikir, saudara, kita ini bersyukur mengenal Allah yang sejati di dalam diri Yesus. Kenapa? Ternyata hidup kita bukan cuma di dunia, hidup kita yang sejati dalam kekekalan. Dan saudara-saudara kita yang mendahulu kita, mungkin masa pandemi kemarin saudara juga kehilangan orang yang saudara kasih. Mereka enggak mati, mereka istirahat. Kalau istirahat pasti akan bangun kan? Sebelum Tuhan Yesus datang nanti mereka akan bangun. Sekali-kali kita enggak akan mendahului mereka. Dan saya sangat pegang teguh. Saya percaya sekali Yesus kebangkitan dan hidup. Dan dialah Allah yang sejati. Jadi kita memiliki Allah yang kita banggakan di dalam Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu mari kita bersama-sama pegang teguh janji ini. Karena apa? Dia gambar Allah. Ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi semua yang ada ini adalah dia yang menciptakan. Dia penyebab dari segala sesuatu. Siapa dia? Yesus. Haleluya. Apa enggak bangga saudara? Kita memiliki Allah di dalam diri Yesus. Dan kita bersyukur. Walaupun kita enggak melihat. Saya tidak pernah melihat saudara. Saya mimpi pun belum pernah. Mimpi ketemu Yesus gitu belum pernah. Tapi saudara tahu, kami melihat karyanya dalam hidup kami. Kami melihat karyanya di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Maka ketika mulai mengingat kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan. Oh kalau tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kami, mungkin kami depresi. Ya, oh nggak bisa lupa saudara. Setiap hal itu mengingatkan akan Dia. Jadi ketika ada orang yang berduka, ketika dia kehilangan orang yang kekasih, biasanya kan turut sepenanggungannya, turut sepenanggung. Itu bukan cuma basa-basi, sakit. Kehilangan orang yang kita kasih itu sakit. Kenapa? Hanya tinggal memori nanti. Itu secara manusia dan secara kecewaan. Tapi spiritual kita tahu, suatu saat kita akan berjumpa untuk menjadi penyembah, memuji menyembah Allah. Ini yang menjadi tujuan hidup kami, semakin yakin Yesus sebentar lagi datang. Lihatlah zaman sekarang, saudara. Semakin menggila. Saudara tahu, mungkin sekarang yang kita kenal adalah LGBT. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Bukan cuma begitu, tadi malam istri saya baca manusia yang laki
tidak hanya ingin jadi perempuan, yang perempuan tidak ingin jadi lagi, tapi ada yang ingin jadi anjing. Ada kayak begitu. Betapa bobroknya manusia ini. Dosa ini begitu, udah gak bisa diungkapin lagi. Matius 24, di sana berkata, 12, dan kedurhakaan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Maksudnya apa? Kejahatan sekarang intensitasnya makin tinggi, bukan? Enggak usah kaget, saudara. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali dari Matius 24 itu sebagian besar sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Mari kita persiapkan diri menyambut Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus sebagai imam besar datang nanti untuk menjemput orang-orang kudusnya. Jadi kita pegang teguh iman kita. Haleluya. Ini satu kebahagiaan, saudara ya. Bahwa firman sendiri dengan jelas dari Yohanes tadi, dari Kolose tadi, kemudian dari Filipi, udah jelas kita sebenarnya Tuhan berubah, berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa sih? Supaya manusia mudah mengenal Dia. Setelah manusia mengenal Allah, kenapa sekarang manusia yang mempersulit untuk memahami Allah? Dan LAI sudah menerjemahkan sesuai dengan bahasa kita, bukan? Kita jelas, oh maksudnya seperti ini. Supaya apa? Kita memahami bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan dalam pribadi kita. Lalu bukti lainnya apa, saudara? Bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Banyaknya mujizat yang Dia lakukan. Banyak mujizat yang Dia kerjakan, tentu saudara sudah hafal. Yang buta melihat, yang bisu berbicara, ya. Yang lumpuh berjalan. Lalu Yesus mengampuni dosa. Siapa yang berhak mengampuni dosa? Setiap orang sakit dibawa kepada Yesus. Maka Yesus tidak langsung berkata, sembuhlah engkau. Tapi yang pertama, dosamu sudah diampuni. Karena apa? Penderitaan yang terbesar, penderitaan dan sumber dari segala penderitaan adalah dosa. Dan Yesus ketika datang ke seseorang, Yesus mengampuni. Karena itu Dia adalah Allah sendiri. Mujizat yang dikerjakan, air tawar jadi air anggur. Yang mati bahkan dibangkitkan. Lalu bagaimana dengan kekuasaannya terhadap alam? Ketika Dia melihat pohon ara tidak berbuah, mulai dari sekarang engkau tidak akan berbuah. Pagi dikutuk, sore kering. Ketika murid-muridnya takut karena ada badai, gelombang besar, jam 3 pagi Yesus datang berjalan di atas air. Hal yang supranatural terjadi. Siapa kalau bukan Allah? Maka mereka berkata, para muridnya, siapa gerangan orang ini? Dan ketika Yesus berkata kepada angin sakal itu, diam, diam. Alam pun tunduk. Berarti Yesus adalah Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin, saudara. Saudara bangga? Jadi makin mantap ya iman kepada Yesus. Kita kenal Dia Tuhan satu-satunya. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, Tuhan satu-satunya, Allah yang sejati, adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara,
Awal saya mengenal Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa firman itu hidup ya. Firman itu bergerak, firman itu berkuasa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan menuju kepada keselamatan. Yesuslah kebenaran. Setiap orang kita untuk hidup benar susah, saudara. Tapi ketika Kristus ada di dalam dirimu, engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia, maka kebenaran itu akan mewarnai hidup. Saudara tentu ingat Sakius yang tadinya hidup hanya untuk dirinya sendiri. Begitu berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan mindset. Bukan untuk diri sendiri, sekarang untuk orang lain. Berjanji. Setiap orang Kristen yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, saya percaya angin pengajaran apapun juga tidak akan menggoyahkan saudara. Ini yang terpenting. Alami perjumpaan pribadi. Karena apa? Dialah jalan, dia kebenaran. Dan hidup itu terpenting. Kehidupan untuk selama-lamanya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup. Walaupun sudah mati. Walaupun dia mati. Karena apa? Dia yang akan memberikan kehidupan dalam kekal. Saudara, dari semua bukti ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dia bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang kekal. Jika kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan dari dosa kita. Dan kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Kesimpulannya, ada banyak bukti yang mendukung kebenaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Kita harus mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan dan hidup sesuai dengan standar moral yang telah Dia berikan kepada kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan ayat berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Yesus Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Selain-Mu, Yesus Tuhanku. dari awal kita naikkan pujian ini. Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Dulu maupun
Setiap lutut kan berseru, semua lidah kan mengaku Yesuslah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ratakararabaya sandararabaya. Besar kuasa-Mu Tuhan, Allah kami yang satu-satunya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesaya berkata dalam Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra diberikan kepada kita, seorang anak telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Almighty God, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dialah Yesus. Hari ini apapun pergumulan dan permasalahan, saudara pahami betul, kita punya koneksi yang tepat, yaitu Allah, sumber jawaban manusia. Yesus Kristus tidak pernah berubah kasihnya, kuasanya. Karena itu semakin melekat kepadanya. Dengan lembut naikkan pujian ini. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong. Sekali lagi katakan nyata kasih-Mu. Setelah itu kita sembah Dia. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu, Yesus. Selain-Mu, selain-Mu, Yesus. Selain-Mu, Yesus, Tuhanku. Tak ada yang lain. Yesuslah Satu-satunya. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang perkasa, Raja damai, Engkaulah Yesus. Rata kasih karata Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau memeteraikannya dalam hati setiap umat-Mu. Memuliakan Yesus dengan hidup kami. Allah yang luar biasa, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, dan Yesus berkati.
Puji Tuhan. Coba saya mau lihat tangan-tangan dari yang diberkati hari ini melalui firman Tuhan. Haleluya. Saya juga. Puji Tuhan. Ya. Jadi siapa yang bangga punya Yesus sebagai Tuhan? Saya. Haleluya. Sebab itu jangan hidup seperti ateis. Tadi dibilang ateis itu ada yang teoritis, ada yang praktis. Saya percaya seluruh orang Kristen pasti tidak menjadi ateis teoritis. Tetapi hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menjadi ateis praktis. Kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Itu kita menjadi ateis praktis, saudara. Hati-hati. Kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Tetapi kita tidak libatkan Dia dalam hidup kita. Kita menjadi ateis praktis. Jadi mari saudara, kita bangga punya Yesus sebagai Tuhan. Amin. Amin. Apa yang paling berharga, apa yang paling terbaik dalam hidupmu? Apa? Harta? Kedudukan? Anak? Keluarga? No saudara, tidak. Sebab yang terbaik is yet to come. The best thing for our lives is yet to come. Akan datang, belum datang. Yang terbaik dalam bagi kita itu kita akan terima nanti di surga. Amin. Amin. Sebab itu nantikan ini. Setia sampai akhir makanya. Ya, jangan kita putus di tengah jalan. Halo. Yang terbolong-bolong baca Alkitabnya, bolong-bolong ibadahnya, setia. Setia. Sebab yang terbaik itu belum kita terima. Nanti kita terima ketika kita itu masuk ke dalam kerajaan surga. Di situ baru yang terbaik. Oh, yang sekarang itu tadi sudah bilang sementara. Sementara apapun yang ada di dunia ini sementara. Tapi nanti itu yang kekal. Nanti ketika kita bersama dengan Yesus di surga. Haleluya. Rasanya hari ini tema ini tidak salah dibawakan oleh Pak Andreas. Saya tahu Tuhan punya rencana untuk itu. Ya. Coba kita kasih dulu jempol kita bilang terima kasih Pak Andreas, Tuhan Yesus memberkati. Yuk 2, 3. Terima kasih Pak Andreas, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tahu lagu yang tadi kita nyanyikan barusan? Itu beliau penciptanya. Jadi secara tidak langsung kita kenal hari ini dengan pencipta lagu tersebut. Kita sudah nyanyikan soalnya Pak lagu ini ya. Jadi lagu ini sudah tidak asing di tempat ini. Kita sudah nyanyikan. Apa? Oke, ya sebelum kita akan tutup ibadah kita, nanti kita mau berdoa buat Ecen yang berulang tahun, untuk Ibu Siti minggu depan, sebab belum ya, tanggal 2 Agustus, kita tidak boleh berdoa sebelumnya sayang, jadi nanti, ya Ecen maju ke muka, yo, oke. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ecen umur berapa Ecen nih sekarang? 10 tahun. Yuk kita berdoa buat dia. Bapa, Engkau berkati anak kami Gretchen yang berulang tahun kemarin. Usia 10 tahun Engkau sudah pimpin dia. Kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ecen boleh bertumbuh dengan sempurna, baik tubuh, jiwa dan rohnya ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan menyertai dia, memagari dia dari segala pergaulan yang tidak baik. Tuhan pimpin kehidupannya, masa depannya Tuhan sendiri yang akan memimpin. Sebab itu Tuhan berikan kepadanya kesehatan. Kau berikan kepadanya kecerdasan. Dia boleh menjadi teladan di dalam lingkungannya. Menjadi anak kesayangan bagi orang tuanya, membanggakan hati orang tuanya.
Tuhan memelihara dia. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Segala pujian. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari para kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan yang indah dari Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai hidup kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Urapilah kami, Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami, Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Amin. Silakan saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman untuk MSK nanti.